Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilla Eka dari kelas 10 L3 akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Wawasan berasal pula dari cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. 3. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut: A. Kepentingan yang sama, B. Keadilan, C. Kejujuran, D. Solidaritas, E. Kerjasama, F. Kesetiaan. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan. 3. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, komponen, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. 1. Aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Antara dua benua dan samudera yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau akulturasi. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. 3. Distribusi penduduk. C. Keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. 2. Aspek-aspek Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. 5. Pertahanan dan keamanan. 3. Hubungan antargatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan dinamakan korelasi dan interdependensi. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesimpulan, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Adapun berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Saran saya, semoga kita menjadi
warga-warga Indonesia yang baik dan memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu juga diharapkan punya karakter untuk bersikap menjadi generasi muda yang unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.